Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama membedakan antara foto dengan patung. Jadi kalau foto ini tidak dikategorikan sebagai patung atau gambar yang digambar, karena kalau foto ini kan dia sebenarnya menahan layar, itu aja menangkap gambar. Nah, maka sebagian besar ulama membedakan antara hukum foto dengan patung atau yang digambar. Menggambar makhluk hidup kan intinya sebenarnya itu. Ada menggambar makhluk hidup itu tidak dibolehkan. Nah, tapi tadi bahwa ulama membawakan menggambar makhluk hidup yang berdimensi sebenarnya. Seperti patung itu kan berdimensi, 3 dimensi. Nah, itulah yang terlarang. Nah, maka mayoritas ulama membawakan hadis larangan itu tidak masuk foto. Foto tidak masuk. Itu mayoritas ulama. Jadi foto tidak masuk karena tidak masuk sebagai tidak dimasukkan sebagai kategori patung yang terlarang. Itu foto. Maka sebagian besar ulama membolehkan foto, tidak ada masalah. Tapi memang sebagian kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi ya, itu mengatakan foto masuk juga, Pak. Itu Wahabi lah gitu. Jadi dia tidak boleh itu foto-foto, tidak boleh. Jadi dia foto tidak boleh gitu. Nah, tapi kadang-kadang selfie juga gitu. Foto tidak boleh. Jadi kadang-kadang tidak konsisten juga orang tua. Jadi tidak perlu diikuti kali lah. Yang kita ikuti adalah pendapat ulama yang diakui. Mayoritas ulama tidak mengkategorikan foto sebagai yang terlarang. Jadi foto tidak masalah, mau dipajang, mau sempurna, mau separuh, itu karena beda hukum. Nah, ini sudah dikaji oleh para ulama secara detail bahwa hukum foto beda dengan patung dan gambar pada umumnya. Nah, tapi mungkin ada batasannya juga. Kita memajang foto, misalnya kalau perempuan jangan sampai dia auratnya terbuka, dipajang di ruang tamu kan gitu. Nah, itu menyusahkan menyulitkan bagi tamu kan gitu, Pak. Ini dipajang pula di ruang tamu, terbuka pula auratnya kan. Habis itu mulus pula ya kan, Pak. Nah, itu susah tamunya ini untuk berkedip kan, itu payah, Pak. Jadi ada batasannya juga gitu. Begitu juga dengan di medsos gitu, harus tetap dengan adab-adabnya. Sekarang kan orang kemana-mana selfie kan gitu. Habis tawaf, waduh selfie. Mantap nih Ka'bah jadi background kan gitu. Itu tapi tetap dengan adab-adabnya lah intinya gitu. Karena kan apalagi foto ini kan digital gitu. Digital ini kan susah untuk dihilangkan. Maka dia akan terus dilihat oleh orang. Nah, jadi kalau misalnya buka aurat, nanti gimana menghilangkan ini? Akan dilihat oleh orang. Maka itu bisa menjadi dosa jariah. Dosa jariah artinya orangnya pun sudah tidak berbuat dosa lagi, tapi karena dia mengupload foto yang seperti itu, akhirnya dia terus berdosa gitu. Nauzubillah. Nah, jadi tetap ada batasan-batasannya. Terus juga jangan sering-sering mengupload foto kemesraan suami istri kan gitu. Itu kasihan yang masih jomblo-jomblo atau yang duda-duda ya kan. Nah, itu kasihan tuh Pak Ustaz. Menderita batinnya itu Pak yang jomblo-jomblo tuh. Iya. Mesra foto suami istri. Jadi tetap hal yang dibolehkan dalam Islam itu pun tetap harus ada adab-adabnya, ada etikanya, ada batasannya. Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, itu yang bisa kita. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Justru inilah ayat khamar terakhir yang menjelaskan tentang keharaman khamar.
Yang pertama itu kan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau mabuk. Ini pas mabuk aja, Pak. Pas mau sholat tidak boleh mabuk gitu. Karena kalau sholat mabuk kan kasihan gitu. Kasihan yang sampingnya yang apa kan. Habis kawan dia mabuk nih. Nah, itu sholat gimana itu? Apalagi kalau imam kan, imam lagi mabuk kan gitu. Pas sujud kan lama makmum mana imam ini nggak bagi-bagi pas dan hilang imamnya. Kenapa mabuk ya? Kurang masih kan, ingin nambah lagi gitu. Jadi hilang. Nah, itu kan ada yang waktu itu baca kuliah wal kafirun tidak sampai-sampai gitu. Kenapa? Karena dia mabuk gitu. Nah, jadi kuliah wal kafirun tidak sampai-sampai. Jadi tidak apa karena dia mabuk gitu. Nah, maka ayat itu kemudian disempurnakan gitu. Jadi beberapa ayat khamar ini turun sebelumnya mengatakan bahwa hanya diharamkan ketika dia ketika ingin sholat. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dia bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, tentang khamar dan judi. Kemudian dikatakan bahwa di dalamnya ada manfaat juga ada mudarat. Itu juga ayat-ayat terakhir, ayat-ayat awal memang itu, Pak. Tetapi bukan berarti kemudian dinasah hukumnya gitu. Jadi hanya disempurnakan bahwa khamar itu sebenarnya secara zahir dia ada manfaat. Ada judi juga ada manfaat. Khamar itu ada manfaatnya, Pak. Jelas ada manfaatnya. Terutama terasa nanti di daerah-daerah yang bermusim dingin. Musim dingin itu khamar itu menghangatkan badan. Nah, itu ada manfaatnya gitu. Ya, jelas ada manfaatnya. Bisnis khamar ada pemasukannya kan, itu ada manfaatnya. Judi ada manfaatnya juga. Daripada dia nganggur di rumah kan lebih baik berjudi. Apa kerjanya judi kan? Gitu. Adalah kerjanya. ada manfaatnya gitu. Nah, tapi Allah sudah mengatakan bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu. Nah, jadi memang ayat ini, Pak, secara hukum itu sudah disempurnakan oleh ayat yang datang kemudian, yaitu adalah innamal khamru wal maisir, bahwa khamar dan perjudian itu adalah buruk, fajtanibuh maka tinggalkan. Nah, jadi tidak ayat tentang khamar ini tidak dinasah, cuma disempurnakan dengan ayat-ayat setelahnya gitu. Nah, jadi tetap dia manfaatnya tetap ada gitu. Maka orang minum khamar ada manfaat dia rasakan. Begitu juga dengan judi tetap ada manfaatnya. Nah, cuman Allah sudah mengatakan mudaratnya jauh lebih besar begitu. Nah, makanya nanti dalam kaidah fikih disebutkan bahwa ketika sesuatu itu ada manfaat dan ada mudaratnya, maka yang dikalahkan itu adalah manfaat. Nah, jadi yang diperkuat itu adalah mudarat. Artinya ketika barang ini ada manfaatnya dan ada mudaratnya, maka yang diperkuat itu adalah mudarat. Berarti dia tetap tidak boleh karena ada mudarat. Memang ada manfaat tapi manfaatnya itu tidak dianggap. Misalnya ini ada racunnya nih, Pak. Nah, ada racunnya dikit gitu, dikit cuma racunnya gitu, setetes cuma. Nah, tapi ini teh ada manfaatnya. Lagi lemas minum teh agak segar kan itu. Nah, tapi ini ada racunnya. Maka kira-kira mana yang dimenangkan? Nah, menangkan racun itu. Jadi dia tidak boleh dikonsumsi. Nah, itulah makna ketika sesuatu bercampur dengan mudarat dan maslahat, maka yang diperkuat itu adalah mudarat. Maslahatnya tidak dianggap. Nah, maka dalam khamar dan judi ini maslahatnya ada tapi sudah tidak dianggap. Yang diperkuat itu adalah mudaratnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala yang mudarat dan membahayakan manusia, maka khamar kemudian diharamkan. Jadi dia penyempurna. Tapi memang sebagian ulama mengatakan dinasakh, memang ya. Ada juga mengatakan bahwa ayat yang sebelum-sebelumnya itu dihapuskan yang karena itu tidak menghendaki haram ketika itu, belum haram masih boleh gitu. Nah, tapi hukum ketidakharamannya itu kemudian dinasakh dengan ayat yang terakhir bahwa khamar itu perjudian adalah buruk maka tinggalkan. Jadi memang betul Pak, ada yang mengatakan bahwa yang juga sudah dinasakh, tapi lebih kepada penyempurnaan. Rentetan itu adalah rentetan daripada penyempurnaan hukum.
hukum sehingga khamar itu kemudian menjadi haram. Wallahu taala alam. Baik, kita tutup.